warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dia Rahmawati Budiati, mahasiswi semester 6, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Islam 45 Bekasi. Di sini, saya akan membagikan sebuah pengajaran tentang sebuah konsep yang berada di kelas 5 semester 1 dengan materi perpangkatan dan pengakaran sederhana. Disimak ya. Sebelumnya, di sini ada yang ingat konsep tentang perkalian? Siapa yang tahu? 6 kali 6 hasilnya sama dengan berapa? Dan siapa di sini yang sudah menghafalkan atau memahami perkalian atau pembagian 1 sampai 100? Nah, sebelumnya perkalian adalah penjumlahan yang berulang. 6 kali 6 berapa? Ya, sama dengan 36. Nah, jika perkalian adalah pertambahan yang berulang, maka perpangkatan adalah perkalian yang berulang. Di sini, ini contoh dari penulisan perpangkatan A pangkat N. Jadi, misalkan A pangkat N sama dengan A kali A kali A sampai jumlah N dipenuhi. Jadi, tandanya 2 pangkat 3 sama dengan 2 dikali 2 dikali 2 sama dengan 8. Jadi, angka yang A-nya itu dikalikan dengan sesamanya sesuai dengan jumlah N yang tertera. Setelah itu, kita akan membahas tentang pengkuadratan. Ini adalah spesifikasi dalam perpangkatan. Pengkuadratan adalah angka yang mendapatkan pangkat 2. Jadi dibaca A pangkat 2 atau A kuadrat. Itu sama dengan A kali A. Contohnya adalah 3 pangkat 2 atau 3 kuadrat. Jadi 3 dikali 3 hasilnya sama dengan 9. Lalu ada 15 di kuadrat sama dengan 15 dikali 15 hasilnya sama dengan 255. Nah, tadi pengkuadratan adalah A kali A sama dengan A kuadrat. Sekarang kita akan membahas tentang pengakaran. Pengakaran adalah ketika kita sudah mendapatkan A kuadrat, tetapi kita ingin mencari angka yang menjadi angka utama dalam A kuadrat tersebut. Jadi, akar A kuadrat, ingat ya, akar itu simbolnya berbeda dengan pembagian. Jadi, akar A kuadrat sama dengan A dikali A. Contohnya adalah akar dari 64. Nah, akar dari 64 adalah 8 dikali 8 atau sama dengan 8 kuadrat. Lalu, akar dari 25 adalah 5 dikali 5 atau 5 kuadrat. Lalu 100, akar dari 100 adalah 10 dikali 10 sama dengan 10 kuadrat. Jadi 8 kuadrat sama dengan 64. 5 kuadrat sama dengan 25. 10 kuadrat sama dengan 100. Jadi sebelum kita belajar pengkuadratan yang sebelumnya dan pengakaran, kita sudah harus menghafalkan tentang perkalian ya, minimal 1 sampai dengan 100. Dan lebih pentingnya kita harus bisa menghafal angka yang sama. Seperti ini ya.
Ini tabel yang kakak maksud ya, perkalian dengan angka sesama yang harus kalian hafalkan sebelum mempelajari kuadrat dan pengakaran. Nah, di sini ada daftar yang sudah kita buat ya sebelumnya. Nah, kita sudah mengetahui kuadrat sampai angka 100. Lalu bagaimana sih Kak cara menghitung pengakaran di atas 100 sampai 10.000? Nah, sebelumnya yang harus kita ketahui adalah ketika kita mencari pengakaran di antara 100 sampai 10.000, sudah pasti angka pengakarannya adalah 2 digit ya. Nah, sekarang kita contoh akar 225. Yang pertama, kita lihat digit terakhirnya 5. Lalu kita lihat daftar pengkuadratan yang menghasilkan angka belakangnya 5 itu hanya 5. 5 kali 5 sama dengan 25. Sudah pasti angka satuan yang kita hasilkan nanti adalah 5. Lalu kita coret 2 digit dari belakang. Setelah itu kita lihat angka pertama dalam pengakaran itu angka 2. Kita cari lagi di dalam daftar perkalian yang mendekati angka 2. Itu hanya ada angka 1 kali 1 sama dengan 1. Berarti sudah pasti puluhan yang kita cari adalah angka 1. Jadi akar dari 225 adalah angka 15. Lalu kita lanjut lagi pengakaran dari angka 196. Kita lihat lagi digit belakangnya 6. Nah, di tabel yang menghasilkan belakangnya 6 ada angka 4 dan angka 6. Berarti kita kasih opsi di sini dulu ya, 4 atau 6. Satuan yang kita hasilkan sudah pasti di antara ini. Lalu kita coret digit 2 digit dari belakang. Lalu kita lihat angka 1 ya. Angka 1 yang mendekati perkaliannya kuadrat lagi-lagi hanya angka 1. Kita tulis di sini. Ya, 1. Ini angka puluhannya. Lalu 1 dikurang 1 sama dengan 0. Nah, 0 ini kita bandingkan dengan puluhan yang sudah kita dapatkan. 0 itu lebih kecil daripada 1. Jadi di opsi yang 4 atau 6 untuk satuannya, kita cari yang lebih kecil, itu angka 4. Berarti satuannya kita sudah menghasilkan 4. Akar dari 196 adalah 14. Lalu kita lanjut lagi ya ke akar 1521. Kita lihat lagi digit paling belakangnya 1. Yang menghasilkan angka 1 itu ada 1 dan 9. Berarti opsi kita adalah 1 atau 9 ya. Kita coret 2 angka dari belakang. Kita lihat lagi angka paling depannya, itu bersisa 2 digit. 15. Kita lihat tabel, angka yang mendekati 15 itu ada angka 3. 3 kali 3 sama dengan 9. Berarti di sini sudah pasti angka 3. 3 kuadrat sama dengan 9. Kita kurangi 15 kurang 9 adalah 6. Nah, 6 dibanding angka 3, 6 itu adalah angka yang lebih besar. Jadi untuk lebih besar. Jadi untuk angka satuannya yang kita lihat adalah 1 atau 9 lebih besar angka 9. Jadi satuannya 9. Jadi hasilnya adalah akar dari 1521 adalah 39. Nah, yang terakhir
kita cari akar dari 1296. Kita lihat digit terakhirnya 6. Itu ada angka 4 dan 6. Nah, kita kasih opsi ya. Di sini 4 atau 6. Kita coret 2 digit dari belakang. Sisa angka 12. Kita cari perkalian yang mendekati 12 itu hanya 3 kuadrat. Berarti di sini kita angka 3. Angka 3 dikali 3 sini 9. Kita kurangi 12 kurang 9 sama dengan angka 3. Nah, 3 dengan 3 ini angkanya kita bandingkan sama kan? Jika yang dibandingkan sama, kita tetap akan memilih yang besar. Jadi 6, angka satuan. Jadi akar dari 1296 adalah 36. Perlu diingat lagi, kalau angka yang lebih kecil, perbandingannya kita milih yang kecil. Tetapi kalau lebih besar atau sama dengan, itu kita tetap pilih yang lebih besar. Sudah jelas kan konsep yang kakak berikan tentang perpangkatan khususnya angka kuadrat dan pengakaran yang dari dimulai angka 100 sampai 10.000. Cukup sekian video yang kakak bagikan. Semoga konsep yang sudah kakak ajarkan berguna. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.